warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Dr. Budi. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas mengenai pengalaman saya setelah mengikuti ujian SKB Dokter tahun 2019. Kemudian juga pengalaman teman-teman saya yang telah duluan lulus yang mengikuti ujian SKB Dokter tahun 2018. Jadi ini saya buat materinya itu berdasarkan pengalaman FR Pet Report tahun 2018 dan 2019. Seperti teman-teman ketahui, setelah kita susah payah berjuang pada tahap SKD, tes seleksi kemampuan dasar yang terdiri dari tes TWK, TIU, dan TKP. Setelah kita memenangkan persaingan dan lulus ke tahap SKB, perjuangan kita belum selesai di sini. Kita mesti menghadapi yang namanya tes SKB, seleksi kemampuan bidang, khususnya kita seleksi kemampuan bidang dokter. Kemudian untuk seleksi kemampuan bidang dokter itu soalnya ada 100 soal yang dibagi menjadi 30 soal itu tes kemampuan kesehatan umum, kemudian yang 70 soal tes kemampuan ilmu kedokteran kita miliki sebagai dokter. Di sini berdasarkan pengalaman saya, adapun tema-tema yang ditanyakan adalah yang pertama mengenai visi pembangunan kesehatan Indonesia ke depannya menuju Indonesia sehat tahun 2025. Kemudian visi misi Kemenkes. Jadi teman-teman mesti hafal apa itu visi Kemenkes, misinya apa. Kemudian yang tidak kalah penting yang saat ini banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia dan keanggotaannya hampir 100% di Indonesia itu BPJS, jaminan kesehatan. Jadi teman mesti mengetahui apa itu BPJS, dasar undang-undangnya gimana, kemudian penerima bantuan iurannya siapa, pesertanya siapa, pembagian keanggotaan gimana, yang ditanggung penyakitnya apa, kemudian juga kriteria rujukannya gimana, kemudian diagnosis apa saja yang mesti dilayani di puskesmas, diagnosis apa saja yang boleh dirujuk. Kemudian selanjutnya ada soal mengenai IMS, infeksi menular seksual, kayak penyakit GO, kemudian penyakit herpes, HIV, dan penyakit menular seksual lainnya. Kemudian jangan lupa ada juga soalnya menanyakan mengenai PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi soal-soalnya ini kebanyakan mengenai tugas kita sebagai dokter di puskesmas. Jadi kan di puskesmas itu ada kita berkaitan dengan BPJS, kemudian ada melakukan sosialisasi promosi PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, dan selanjutnya juga ada KB, alat kontrasepsi. Teman-teman mesti hafal apa saja jenis alat kontrasepsi, kemudian apa kelebihan masing-masing, efek sampingnya, kemudian indikasi masing-masing alat kontrasepsi itu. Kemudian HKN, teman-teman mesti hafal juga HKN, Hari Kesehatan Nasional itu apa, kemudian kapan. Kemudian teman-teman mesti hafal juga hari-hari besar kesehatan di Indonesia. Kemudian PKM, teman-teman mesti tahu segala seluk-beluk puskesmas itu, misalnya tenaganya jenisnya apa aja, kemudian di situ programnya apa aja, kemudian jenisnya apa aja puskesmasnya, ada puskesmas rawat inap, non rawat inap. Kemudian teman-teman juga mesti tahu promosi apa saja yang ada promosi counseling, promosi kesehatan, kemudian juga pelayanan poli umum, poli anak, KIA. Kemudian teman-teman juga mesti tahu KB, keluarga berencana. Jadi di sini teman-teman mesti tahu keluarga berencana itu tujuannya apa, kemudian dasar undang-undangnya apa gitu. Selanjutnya teman-teman mesti menguasai juga mengenai nafza. Nafza di sini jenis-jenis nafza, kemudian efek sampingnya, kemudian tanda kalau misalnya hiperdosis gimana
tanda-tanda intoksikasi. Kemudian selanjutnya cerdik. Di sini pada saat teman-teman kerja di puskesmas, di sini teman-teman pada PTM, program penyakit tidak menular, itu ada namanya cerdik. Jadi cerdik ini adalah pencegahan untuk tidak meningkatnya kasus PTM, kasus penyakit tidak menular di Indonesia. Kemudian JKN, jangan lupa JKN. Di sini akan ada juga soal mengenai jaminan kesehatan nasional. Kemudian cuci tangan pakai sabun. Kemudian SDGs, cuci tangan pakai sabun itu 6 langkah. Jadi mesti hafal langkah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti kalau misalnya ditanya langkah keempat apa, teman-teman tahu langkah ke-6 apa gitu. SDGs itu 17 indikator, mesti hafal. Kemudian untuk kemampuan dokternya itu mesti menguasai mengenai stroke, kemudian penanganannya, kemudian rehabilitasinya gimana. Kemudian di sini akan ada juga soal mengenai PSCBA, pendarahan saluran cerna bagian atas. Di sini biasanya akibat penggunaan analgetik NSAID yang lama, kemudian pasiennya muntah-muntah darah. Kemudian penanganannya gimana, kemudian obat apa saja yang bisa menyebabkan kejadian itu. Kemudian miopi ini rabun jauh pada anak, edukasinya gimana, kemudian penanganannya. Kemudian otitis media akut. Di sini teman-teman mesti tahu OMA itu stadium-stadiumnya, kemudian penanganan pada masing-masing stadium. Kemudian selanjutnya hipertensi di sini teman-teman mesti paham hipertensi itu apa, penyakitnya apa, obat-obatnya apa, efek samping obatnya apa. Saya yakin teman-teman kalau misalnya udah lulus dokter pasti sudah menguasai mengenai hipertensi, karena hipertensi merupakan kasus yang lumayan banyak di Indonesia, apalagi pada pasien yang lansia. Kemudian juga akan ada ini soalnya wajib nih kalau pada waktu kita ujian UKDI, ujian atau UKM PPD saat ini, itu pasti ada soal mengenai ATLS, ACLS. Di ujian SKB dokter juga ada pertanyaan soal mengenai ACLS. Jadi teman-teman hafalkanlah itu ABCDE, misalnya untuk ATLS atau ACLS itu didahului dengan CAB gitu. Kemudian penyakit gula, diabetes mellitus. Di sini teman-teman mesti hafal gimana penegakan diagnosis diabetes mellitus, pengobatannya, obatnya apa aja, efek samping masing-masing obat. Kemudian follow up-nya gimana, edukasinya gimana. Kemudian ada juga sih soal selanjutnya mengenai konstipasi. Konstipasi itu penanganannya gimana, edukasinya apa, makanannya gimana. Kemudian osteoartritis itu pada pasien lansia, itu untuk rehabilitasinya gimana, obatnya apa saja yang diberikan. Kemudian ada juga soal mengenai BSK, batu saluran kemih. Di sini penegakan diagnosis, kemudian tata laksana. Kemudian TBC, ini TBC ini wajib, biasanya banyak kasus di puskesmas. Di sini penegakan diagnosis dengan pemeriksaan sputum pagi sewaktu atau pagi sewaktu. Kemudian pengobatannya gimana, regimennya, kategori 1, kategori 2. Kemudian resistensinya gimana, kemudian pengobatan pada anak, kemudian edukasinya gimana, kemudian gimana pola penanganannya, baik itu promosi, kemudian tempat tinggal pasiennya gimana. Kemudian DBD, di sini penyakit demam berdarah itu ditanyakan diagnosis, tata laksana cairannya gimana, kemudian tanda-tanda kalau udah shocknya kayak mana, terapi cairan kalau setelah shock gimana. Kemudian malaria ini teman-teman harus tahu gejalanya, trias malaria, kemudian regimen obatnya gimana, kemudian pencegahan kalau misalnya mau melakukan perjalanan ke tempat yang banyak kasus malarianya, pencegahannya gimana. Kemudian juga mengenai kehamilan, penegakan kehamilan itu gimana, kemudian obat apa yang diberikan kalau pasien datang dengan datang ANC, misalnya pasiennya itu datang ANC ke kita, apa yang kita temukan, kemudian obat apa yang kita berikan pada pasien yang melakukan datang ANC. Kemudian tanda-tanda gangguan pada saat ANC itu, untuk mendeteksi ada gangguan
kehamilan ibu ke depannya. Kemudian ada juga soal mengenai cacingan, jadi mesti tahu jenis-jenis cacingnya apa, obatnya gimana, kemudian ada peteregium, kemudian reaksi alergi. Di sini reaksi alergi obat. Reaksi alergi itu kan ada beberapa tipe, jadi teman kuasa itu. Kemudian osteoporosis, kemudian KAD, ketoasidosis diabetikum, tata laksana gimana. Kemudian mengenai tipoid. Jadi di sini tata laksananya tipoid, penegakan diagnosisnya. Kemudian mengenai katarak kongenital, kemudian abortus, GO, kemudian mengenai gagal jantung, KET atau NIA. Jadi ini adalah kasus-kasus kemampuan kedokteran umum yang teman-teman mesti kuasai. Nanti soalnya pilihan ganda ada A, B, C, D, E. Jadi itu teman-teman pilih yang jawabannya paling bagus dan mendekati. Kemudian soal mengenai efusi pleura, tinea, meningitis, kemudian mengenai diare, gizi buruk, asma, dehidrasi cairan akibat diare, misalnya dehidrasi ringan sedang, dehidrasi berat, atau tanpa dehidrasi. Itu tata laksana gimana, kan beda-beda tuh tata laksana itu, teman-teman wajib kuasai. Kemudian gizi buruk itu tata laksana gimana. Jadi kalau ada pasien ditemukan gizi buruk, tata laksana yang dilakukan, apa yang dilakukan, untuk makanan tambahan gizinya apa yang diberikan, itu mesti teman-teman tahu ya. Kemudian kasus pneumotoraks, ada juga soal mengenai pneumotoraks, retinopati diabetikum, PEB, ADHD, PPOK, hepatitis, kusta, kanker, obesitas. Ya, itu aja tema-tema yang saya ingat berdasarkan pengalaman saya mengikuti tes SKB dokter tahun 2019. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman ingin mengetahui lebih banyak, di sini nanti akan saya bahas lebih lanjut. Oke. Yang penting teman-teman stay tune saja di channel YouTube saya. Oke, salam sukses, salam pejuang NIP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.